Halo, hari ini aku mau bahas tentang satu film anak-anak. Judulnya Miraculous Ladybug. Ada yang tahu nggak Miraculous Ladybug itu film apa? Well, ini sebelumnya aku kenapa kok tiba-tiba Mbak Nana bahas film kartun gitu. Ya ini juga karena aku punya anak di rumah, anak-anak kecil ya, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 2,5 tahun, dan dua-duanya ini suka film kartun yang sama gitu. Jadi waktu si kakaknya yang gede, waktu dia umur 2,5 tahun itu, dia juga suka nonton serial Miraculous Ladybug ini gitu. Sementara habis itu adenya, jadi tapi setelah dia gede, umur 4, 5 tahun kayak sekarang tuh, dia lebih sukanya nonton yang lain sih, lebih ke mobil-mobilan, Roblox, Lego-Lego yang gitu-gitu. Tapi justru adiknya sekarang yang baru umur 2,5 tahun mulai suka lagi Miraculous Ladybug. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah aku sebagai ibu mereka ini selama 5 tahun ya nontonnya Ladybug mulu gitu. Aduh, sampai hafal tuh. Dia ada berapa season sih sampai hafal ceritanya, sampai ngikutin tuh ceritanya. Jadi kayak nonton sinetron, jatuhnya jadi tahu tuh kisah-kisahnya mereka gimana. Nah, hari ini aku mau bahas itu. Bentar ya, agak oke. Wih, ada apa ini? Kereta sapi gitu. Keren banget, kelihatan nggak tadi? Nah, balik lagi, hari ini aku mau bahas Miraculous Ladybug karena aku udah 5 tahun nonton serial ini, dan ada satu filosofi yang akhirnya kayak aku belajar dari film ini, saking seringnya nonton kali ya, jadi aku referensi kehidupannya tuh dari film kartun. Tapi menurutku ini sangat menarik filosofinya gitu ya, dan aku mau share banget ini karena aku juga udah sering kali gitu, berkali-kali share ini ke suamiku. Mungkin suamiku juga udah sampai apaan sih ini lagi mungkin gitu kan. Jadi aku mau share di sini aja ya sekarang ya. Nah, buat yang belum tahu atau belum pernah nonton film Miraculous Ladybug, jadi ini tuh kartun tentang superhero gitulah. Ada 2 superhero-nya, yang satu Ladybug gitu ya, dan satu lagi tuh Cat Noir. Ladybug ini sosok kayak tahu film zaman dulu, serial kayak Sailor Moon gitu nggak sih, yang sebenarnya dia manusia biasa gitu, terus dapat kekuatan bisa berubah jadi superhero gitu. Mirip-mirip gitulah. Jadi diceritain Ladybug ini, nama asli tokohnya itu, nama dia gitu sehari-hari namanya Marinette. Terus dia ini seorang pelajar di bidang fashion gitu di kelasnya. Terus dia sebenarnya biasa-biasa aja gitu, anaknya ceroboh, terus suka berteman, naksir sama cowok gitulah kan. Tapi suatu hari dia punya kesempatan gitu untuk berubah aku lupa episode pertamanya gimana karena udah lama banget gitu. Intinya dia bisa dapat kekuatan untuk berubah jadi superhero namanya Ladybug. Nah, yang aku suka dari film ini adalah filosofi mereka mengenai apa itu kejahatan gitu ya, dan bagaimana mengalahkan kejahatan, bagaimana cara si Ladybug ini mengalahkan kejahatan. Nah, ini yang aku mau bahas ya. Ini filosofinya biar nggak, bentar, terang banget, biar nggak terlalu ngalor ngidul gitu. Yang pertama, apa itu kejahatan menurut versi di film Ladybug ini? Jadi diceritain musuh mereka ini namanya Hawkma. Ini aku nggak mau ngasih spoiler banyak ya, aku cuma mau cerita-cerita background-backgroundnya aja gitu. Jadi mereka punya super villainnya namanya Hawkma. Hawkma ini punya kekuatan untuk mengubah orang lain jadi jahat gitu. Caranya gimana? Jadi si Hawkma ini di tempatnya dia gitu ya, di sarangnya dia punya banyak kupu-kupu warna putih gitu. Tapi si kupu-kupu ini sama si Hawkma bisa diubah jadi warna hitam, dan kupu-kupu ini bisa tanda kutip ngerasukin orang gitu, dan membuat si orang ini menjadi jahat atau villain. Nah,
Pertanyaannya adalah orang-orang seperti apa yang bisa diubah oleh Hokma ini menjadi penjahat atau menjadi villain? Bentar, ini kenapa mukaku ini banget, kinclong banget, jadi terlalu putih apa gimana ini? Tuh, terlalu putih banget ya kayaknya ya. Exposure-nya segini kali ya. Semoga nggak begitu terang banget. Segini kali ya. Jadi gelap deh. Anyway, ya udah. Terus gimana dan orang-orang seperti apa, balik lagi tadi aku sampai mana, orang-orang seperti apa yang bisa diubah oleh Hokma ini jadi villain. Nah, diceritakan bahwa orang-orang yang bisa diubah dirasuki oleh kupu-kupu hitam itu, nama kupu-kupu hitamnya Akuma gitu ya. Orang bisa diubah oleh Akuma ini menjadi penjahat adalah orang-orang yang sedang emosi. Entah dia marah banget, atau dia sedih banget, atau dia sedang berpikir emosi jahat gitu, revenge gitu. Nah, orang-orang kayak gini nih yang nanti tuh seolah-olah si Hokmanya itu dia kayak punya radar gitu, bisa menangkap siapa nih orang-orang jahat, orang-orang yang lagi emosional di kota Paris. Oh ya, BTW ini settingannya di kota Paris ya. Jadi ada cerita-ceritanya aku mau ngomong apa sih, settingannya tuh di kota Paris. Jadi si Hokma ini bisa mendeteksi orang-orang di kota Paris yang sedang lagi emosional, dan anehnya ya seringkali yang lagi emosional itu teman-temannya Marinette lagi gitu, teman-temannya si Ladybug lagi. But anyway, ketika si Hokma ini mendeteksi emosi negatif, dia langsung mengirimkan kupu-kupu ini dan membuat si orang yang emosional itu menjadi villain. Nah, menurutku ini filosofi yang buat aku dalam gitu ya. Dan menurutku ini filosofi yang realistis melihat dunia nyata gitu. Karena kan kalau ngeliatin film-film superhero zaman dulu gitu, villainnya itu kebanyakan monster, non-human species gitu nggak sih? Kalau kayak film Power Ranger misalnya, itu kan musuhnya itu monster-monster yang dari planet lain gitu. Atau ya film-film superhero lain. Aku lagi mau ngomongin superhero lain tapi kenapa stuck ya referensinya. But anyway, biasanya kebanyakan monster itu atau villain itu adalah monster yang bukan manusia gitu. Nah, yang aku suka adalah di film Ladybug ini diceritakan bahwa musuh-musuhnya itu adalah orang-orang yang ada dalam keseharian gitu. Dan kenapa mereka bisa menjadi villain? Karena itu tadi, karena orang-orang ini tidak bisa mengontrol emosi negatifnya, sehingga seolah-olah ada kekuatan lain yang bisa merasuki orang ini untuk melakukan kejahatan. Itu menurutku tuh realistis gitu, cara mereka menerjemahkan villain, cara mereka menjelaskan kenapa kejahatan itu bisa muncul. Dan aku suka karena pendekatannya manusiawi ya, karena menurutku tuh kayak human nggak ada sebenarnya yang mau jadi villain gitu kan, ya ada sebenarnya yang mau jadi penjahat bagi seluruh dunia. Tapi dari film ini tuh kayak diceritain proses kenapa manusia bisa menjadi villain atau bisa berbuat jahat, karena mereka tidak bisa mengontrol emosi negatifnya, dan karena emosi negatifnya tidak bisa kontrol, mengundang kekuatan-kekuatan lain masuk dan merasuki mereka gitu. Jadi itu menurutku satu hal yang aku pelajarin gitu. Gara-gara nonton film sama anak-anak mulu. Oke. Terus yang kedua nih, tadi kan apa itu kejahatan. Nah, terus yang kedua, gimana caranya mengalahkan kejahatan dalam film ini? Ini juga menarik nih. Jadi tadi dari sisi Hokmanya, gimana dia melakukan kejahatannya. Terus yang kedua, bagaimana cara Ladybug dan partnernya namanya Cat Noir mengalahkan kejahatan. Ya ini aku nggak mau cerita semua ya, aku mau cerita yang dari Ladybugnya aja. Cat Noir dia punya jurus sendiri dan lain-lain. Tapi ya aku suka adalah filosofinya ada dua. Yang pertama tadi kan aku cerita kalau manusia ini dirasukin oleh si Akuma, kupu-kupu hitam itu kan. Maka tugasnya Ladybug di setiap episode itu adalah menarik, menghancurkan, mengeluarkan si Akuma ini dari si badan villainnya gitu. Caranya gimana? Biasanya tuh
si Akumanya, kupu-kupunya ini akan merasuk ke satu benda yang secara emosi menjadi artefak emosi negatif si manusianya. Contoh misalnya ada sahabatnya si Marinette waktu itu ya, dia suka bikin video, bikin reportase dari HP-nya. Tapi suatu kali aku lupa kenapa masalahnya yang dia bikin dia marah apa sedih itu. Anggaplah contohnya dia dibully gitu ya karena sering bikin video, bikin dia marah dan dia tuh kayak ngerasa kesel banget. Kenapa sih ini gue suka banget bikin video tapi terus kayak dibully gara-gara ini gitu. Akhirnya karena dia emosi, Akumanya datang terus merasukin HP-nya, HP temennya ini. Jadi berubah deh tuh si sahabatnya Marinette jadi villain dan kekuatannya itu ada di HP-nya. Kenapa ya? Karena yang dirasukin Akuma tuh HP-nya. HP-nya akhirnya bisa ngontrol manusia kalau nggak salah gitu. Nah tugasnya si Marinette adalah, tugasnya si Ladybug adalah menghancurkan HP-nya yang menjadi sumber kekuatan jahatnya gitu ya. Terus ngeluarin Akumanya itu, kupu-kupunya, dan mensucikannya. Mensucikannya apa dong ya istilahnya, ya purifying. Jadi mengubah lagi si kupu-kupunya yang tadinya hitam jadi kupu-kupu putih gitu. Meru'iyah meru'iyah, sorry nggak bercanda. Maksudku adalah mengembalikan lagi fitrahnya si temennya ini, manusianya, dan juga si kupu-kupunya balik lagi dari hitam jadi putih gitu. Nah itu tugasnya. Jadi kan menurutku itu juga menarik ya, karena sebenarnya yang diajarin dari film ini adalah bagaimana melawan kejahatan itu bukan dengan membunuh villainnya gitu, bukan dengan menghilangkan atau membunuh atau membasmi villainnya, bukan, tapi bagaimana membasmi sumber yang membuat si villain ini menjadi jahat dan mengembalikan dia lagi menjadi manusia gitu. Itu wow. Ini apa akunya jarang nonton film, nonton TV kali ya. Jadi sekalinya nonton yang kayak gini aku merasa wow, ini beda banget sama referensi aku waktu nonton film Sailor Moon atau film Power Ranger dan lain-lain yang dimana superhero-nya itu kerjaannya ya membunuh super villain-nya gitu. Itu menurutku another filosofi yang aku pelajarin, bagaimana mengalahkan kejahatan menurut Ladybug. Dan satu lagi deh nih, biar gak kelamaan ya, adalah senjata. Wah ini juga amazing ya menurutku. Senjata yang dipakai oleh Ladybug. Tahu gak apa senjatanya? Jadi dia tuh punya kayak yoyo. Lucu banget, senjatanya yoyo loh. Yoyo buat dia gelantungan, buat dia lempar-lemparan gitu ya. Terus dia punya satu, dan dia bisa make yoyo itu untuk memanggil keberuntungan, luck gitu. Aku lupa yang diomongin apa. Pokoknya memanggil keberuntungan gitu. Jadi itu magicnya si senjata ini, senjata yoyonya itu bisa memanggil keberuntungan. Nah ini satu filosofi lagi yang aku pelajarin tentang apa sih makna keberuntungan. Menurut film Ladybug ini, keberuntungan itu sesuatu yang sangat kecil tapi lu cocok-cocokin dan membuatmu bisa mencapai satu tujuan yang kamu inginkan. Nah, ribet banget kan kalau mau jelasinnya pakai definisi. Aku jelasin pakai cerita aja. Jadi biasanya nih kalau si Ladybug-nya manggil keberuntungan pakai yoyonya, keluarlah satu barang, tapi barang-barangnya ini seringkali tuh diremehin sama musuhnya gitu. Karena barangnya tuh bukan senjata, bukan pedang, bukan pistol, bukan barang-barang yang bisa menambah kekuatan si Ladybug melawan musuhnya. Tapi ini barang-barang yang sederhana. Kadang cuma selotip, bolpen, terus apalagi namanya, yang hal-hal yang simple lah gitu, mundane gitu, hal-hal yang remeh-temeh gitu, yang sering kali biasanya musuhnya akan apaan tuh kayak gitu. Tapi yang menarik adalah nanti si Ladybug ini tuh kayak punya insting gitu. Oke, gue punya selotip nih gitu dari ini. Dan selotip ini dia akan membaca di sekitarnya. Kira-kira selotip ini bisa dipakai buat apa ya gitu, untuk melumpuhkan villainnya atau setidaknya untuk disarm gitu ya, mengambil tadi senjata si villain yang dirasuki oleh Akuma. Jadi itu misalnya selotip, dia ngelihat di sebelah villainnya mungkin ada kayak
tongkat gitu ya, terus nanti dia pakai selotipnya dililit-lilit buat melumpuhkan si villainnya. Ini contoh aja ya, aku nggak, imajinasiku kurang kreatif kalau urusan berantem ini, but anyway, dililit-lilit lah contohnya, dia pakai selotipnya akhirnya bisa melumpuhkan musuhnya dari satu barang remeh-temeh. Nah, itu buat aku pribadi membuatku tuh berpikir tentang apa makna keberuntungan gitu. Menurutku tuh akhirnya keberuntungan tuh kayak gitu, bukan hal yang kita bisa harapkan jatuh secara miraculous dari langit gitu ya. Bukan hal yang udah bisa, hal yang sifatnya fantastis tiba-tiba dapat hujan uang 1M dari langit gitu, enggak gitu. Tapi kalau yang aku pelajarin dari film Ladybug itu, keberuntungan itu adalah hal-hal kecil, remeh-temeh yang datang dalam hidup kita gitu, yang kita hadapin, terus tapi kita bisa menggunakan alat remeh-temeh ini untuk hal-hal yang dengan tujuan lebih besar gitu. Kita bisa mencocokkan, kayak tadi contohnya si Ladybug selotip, dia pakein tongkat. Jadi kayak maknanya adalah ya balik lagi ya, banyak yang sering bilang misalnya ya hidup tuh harus mensyukuri apa yang kita dapetin, baik atau buruk. Ya kayak gitu, menurutku orang-orang yang beruntung itu bukan orang yang punya keajaiban dalam hidupnya, bukan. Tapi orang-orang yang mendapat keberuntungan itu adalah orang-orang yang bisa melihat fungsi lebih besar dari hal-hal kecil yang dia temui sehari-hari. Wah, itu menurutku filosofi yang dalam sih yang aku pelajarin dari film Ladybug ini ya. Dan dan ini juga nonton film Ladybug karena sambil nemenin anak-anak kan, jadi kudu ikutan nonton, jadi ikutan ceritanya. But anyway, itu yang aku mau share. Let me know kalau ada film-film kartun lain lagi yang punya makna filosofis dalam. Buat rekomendasi nanti tolong tulis di komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa.